Halo learners, perkenalkan nama saya Haris Prasetya Rahmandika. Saya salah satu dosen di jurusan Entrepreneurship Business Creation BINUS Malang. Pada pertemuan kita kali ini, di video ini kita akan membahas tentang Getting Your Plan Started atau bagaimana cara kita membuat dokumen awal dari business plan. Hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah awal yang penting bagaimana cara kita membuat draft business plan. Baik, ada 7 langkah yang akan saya jelaskan bagaimana cara membuat dokumen business plan yang baik. Yang pertama adalah kita pahami dulu sebelum kita memasuki draft business plan. Apa itu pengertian dari business plan? Jadi business plan terbentuk dari 2 kata, yaitu bisnis dan plan, di mana kita pahami makna harfiah setiap katanya masing-masing. Bisnis adalah usaha, di mana kita akan memperoleh profit ekonomis dari sana. Sedangkan plan adalah sebuah rencana. Sehingga business plan adalah dokumen terencana yang mana itu memudahkan kita untuk mencapai bisnis yang sukses. Ada beberapa poin dalam kita membuat business plan. Ada 4 yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang operation, kemudian tentang marketing, yang ketiga tentang finance, dan yang terakhir tentang human resource. Berikutnya, poin yang kedua, apa yang harus kita persiapkan ketika kita membuat dokumen business plan adalah visi dan misi dari organisasi. Apa itu visi dan misi? Visi adalah what we believe we can be. Apa yang kita percaya dan kita bisa menjadi itu. Singkat kata, visi adalah cita-cita dari organisasi. Kemudian misi adalah what we believe we can do. Apa yang kita percaya dan kita bisa melakukannya. Singkat kata, misi adalah apa yang bisa kita lakukan, action, usaha untuk mencapai visi atau mimpi kita. Kemudian yang ketiga, yang kita harus pahami adalah kita membuat draft analisis pasar. Di mana draft analisis pasar, kita berbicara tentang tren pasar, naik turunnya pasar, sehingga kita bisa mengetahui secara konkret industri yang kita masuki, bisnis yang kita masuki dalam kondisi yang baik atau tidak. Hal ini tentu memudahkan kita untuk memitigasi resiko dari bisnis yang akan kita ciptakan. Kemudian berikutnya, kita harus membuat rencana pemasaran. Apa itu rencana pemasaran? Tidak ada bisnis yang sukses tanpa pemasaran. Karena kalau kita berbicara tentang konsep sebuah bisnis, ada namanya piramida AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Di mana pada piramida AIDA, tahap pertama adalah attention, yaitu pasar harus mengetahui dulu, harus memahami dulu sebetulnya kita jualan produk apa. Sehingga dibutuhkan strategi marketing yang tepat untuk bisa menembus ke pasar dan bisa memasuki benak market. Kemudian berikutnya, kita akan membuat struktur dari organisasi. Berbicara tentang struktur organisasi, kita berbicara tentang human resource, di mana kita harus membuat struktur organisasi yang jelas, siapa yang memimpin, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang bekerja. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kita mengerti dan bisa men-tracking siapa manusia yang terlibat dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus di dalam bisnis tersebut. Kemudian yang keenam adalah produk atau layanan, di mana kita harus menetapkan secara konkret produk apa yang ingin kita jual, dan kita harus menanyakan lebih detail tentang 5W1H. Misalnya, apa produk yang akan kita jual? Mengapa kita harus menjual produk itu, dan manfaat apa yang bisa kita berikan kepada pasar untuk menyelesaikan masalah yang ada di pasar, sehingga harapannya produk kita bisa menjadi solusi bagi pasar. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Apa itu proyeksi keuangan? Adalah kita memproyeksikan, kita merencanakan bagaimana pergerakan keuangan kita, dan kita memforecasting. Apa itu forecasting? Meramalkan bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi serta keuangan perusahaan kita ketika kita berbisnis di bidang itu. Sehingga kita bisa memproyeksikan kira-kira ke depan bisnis ini akan sustain atau akan gagal. Demikian materi pada video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan video berikutnya.